我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱，中州的浩劫就此结束吧。Mari kita lanjutkan bocoran pembahasan BTTH, dan seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalian harus nonton untuk bagian yang sebelumnya, link videonya ada di kolom deskripsi, nanti tinggal diklik maka videonya akan muncul, biar ceritanya lebih nyambung berurutan sampai tamat. Oke, jika sudah mengerti mari kita langsung saja masuk ke video pembahasannya. Bab 715, Ledakan Teratai Api. Ekspresi Yun San segera menjadi jelek saat tatapannya menyapu 3 teratai api berwarna berbeda yang tergantung di atas telapak tangan Xiao Yan. Energi menakutkan yang merembes keluar dari teratai api aneh itu adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan dia merasakan tekanan yang tidak biasa. Bagaimana bajingan ini bisa melakukan serangan sekuat itu dengan kekuatannya? Yun San dengan marah meraung di dalam hatinya. Sosok yang menyerang ke depan segera berhenti sebelum tubuhnya dengan cepat bergegas mundur. Douki hijau tua yang agung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya seperti arus deras ketika dia bergegas pergi. Rambutnya berdiri tegak, tampak seperti disetrum. Dalam sekejap, Douki yang kuat itu membentuk tornado berwarna hijau yang tingginya lebih dari 100 kaki di langit. Tubuhnya tertutupi oleh tornado itu. Banyak tatapan di lapangan terbuka memandang Yun San yang berhasil mengandalkan douki-nya yang kuat untuk menggumpalkan tornado besar dalam waktu singkat. Mereka tidak bisa membantu tetapi bersiul pujian. Dia memang layak menjadi ahli di kelas Douzong. Keterampilan ini saja adalah sesuatu yang tidak dapat ditampilkan oleh satupun elit Do Huang. Tornado besar berwarna hijau menutupi seluruh tubuh Yun San, mendesing saat berputar dengan kecepatan tinggi. Angin kencang bertiup kencang dan meniup cukup banyak orang di bawah hingga mereka berjatuhan ke segala arah. Beberapa orang yang lebih lemah akhirnya bergerak mundur terus-menerus sebelum akhirnya didorong ke tanah. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat tornado besar yang pada dasarnya menutupi seluruh langit. Kekuatan seperti alam yang menakutkan ini dipanggil menggunakan kekuatan Yun San sendiri. Itu memang menakutkan. Angin liar bersiul mengamuk di langit di atas Misty Cloud Mountain. Lautan pepohonan di pegunungan itu tiba-tiba mulai bergoyang bersama angin. Gelombang ombak pohon berwarna hijau muncul dari tengah sebelum membentuk bentuk melingkar yang menyapu ke segala arah. Xiao Yan juga kaget saat melihat Yun San tiba-tiba membuat keributan besar. Senyum dingin segera muncul di wajah putih pucatnya. Dia menundukkan kepalanya dan melirik ketiga teratai api berwarna berbeda yang tergantung di tangannya. Jenis, Angry Buddha Lotus Flame, yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis, Heavenly Flame, ini tidak mencapai tahap yang sempurna selama periode waktu yang singkat ini. Namun, dengan bantuan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, dia hampir tidak bisa mempertahankannya pada keseimbangan. Energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalamnya secara alami berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan 2 teratai api surgawi, di masa lalu. Hanya dengan menggabungkan 3 jenis api surgawi hampir menghabiskan semua douki Xiao Yan ke titik di mana bahkan kekuatan spiritualnya mulai sedikit mengering. 3 teratai api berwarna mungkin memiliki kekuatan yang mengesankan, itu juga membutuhkan jumlah yang menakutkan untuk terbentuk. Jadi, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia hanya bisa mempertahankan 3 jenis api surgawi pada keseimbangan dengan semua kekuatannya. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah tornado besar yang telah menyebar ke seluruh langit. Kekuatan robek yang dipancarkan dari dalam masih menyebabkan tubuh Xiao Yan sedikit bergoyang meskipun dia berada cukup jauh. Tentu saja, ini secara alami juga karena tubuhnya menjadi sangat lelah setelah dengan paksa menggabungkan 3 jenis api surgawi. Sayap hijau kehitaman di punggung Xiao Yan menjadi jauh lebih tipis saat ini. Semua ini membuktikan bahwa pada saat ini, Xiao Yan benar-benar kehabisan tenaga. Meskipun demikian, teratai api yang dipegang di tangannya yang berisi energi menakutkan yang luar biasa menyebabkan bahkan seorang ahli seperti Yun San takut mengambil inisiatif untuk menyerang.
Sebagai gantinya, dia buru-buru mengaktifkan pertahanan terkuatnya. Dia takut jika teratai api menyerang, dia akan menjadi orang pertama yang binasa di bawah api itu. 3 teratai api berwarna berbeda perlahan berputar di atas tangan Xiao Yan. Meminjam periode istirahat sesaat ini, metode Qi, Flame Mantra, di dalam tubuh Xiao Yan juga mulai buru-buru menyerap sebagian energi alam. Setelah itu bekerja dengan kekuatan obat yang belum sepenuhnya dicerna di dalam tubuhnya. Energi itu dengan cepat disempurnakan sebelum akhirnya berubah menjadi Douqi murni yang mengalir dalam jalur Qi-nya yang abis. Xiao Yan menggunakan celah di mana Douqi di tubuhnya pulih saat dia membawa pandangan dengan pemikiran yang dalam dan menyapu medan pertempuran tempat Yao Lao dan pelindung Wu berada. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menyaksikan Yao Lao benar-benar menggunakan tubuh spiritualnya untuk bertarung dengan seseorang. Meskipun tubuh spiritual tidak dapat menggunakan Douqi, kekuatan spiritual yang agung itu tidak kalah dengan kekuatan Douqi. Selain itu tanpa bentuk atau warna dan serangannya aneh dan tidak dapat diprediksi. Tentu saja, serangan kekuatan spiritual biasa akan memiliki kekuatan yang sangat berkurang untuk beberapa alasan yang tidak diketahui ketika digunakan melawan seorang ahli dari Hall of Souls. Namun, Yao Lao bukanlah tubuh spiritual biasa. Berada dalam kepemilikan Bone Chilling Flame, tidak hanya dia tidak perlu takut dengan serangan berantai aneh dari pelindung Wu, tetapi efek khusus dari Heavenly Flame juga menyebabkan pelindung Wu tampak sangat menderita ketika menghadapinya. Kabut hitam yang menyebar ke seluruh tubuhnya berulang kali berfluktuasi di bawah suhu yang tidak biasa yang tampak panas dan dingin. Pelindung Wu itu dengan jelas muncul seolah-olah dia tidak mengharapkan kekuatan Yao Lao. Setelah mengejar tubuh spiritual selama bertahun-tahun, dia jarang gagal. Oleh karena itu, terlepas dari seberapa kuat tubuh spiritual itu ketika mereka hidup, begitu mereka kehilangan tubuh fisik mereka akan tampak seperti harimau ganas yang kehilangan taring mereka di mata Hall of Souls mereka. Tubuh spiritual ini sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Setelah ini berlanjut untuk waktu yang lama, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mengalami kesulitan untuk menganggap serius tubuh spiritual tersebut. Kali ini, dia akhirnya membayar harga yang lumayan karena meremehkannya. Serangan yang digunakan Yao Lao semuanya merupakan gerakan yang fatal. Serangannya sangat terampil dan ganas. Di bawah kendalinya yang hampir sempurna, Bone Chilling Flame menyebabkan pelindung Wu mengalami masalah dalam melacaknya. Bahkan ada beberapa kali ketika api surgawi mendekatinya. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, kemungkinan Bone Chilling Flame akan menyerang tubuhnya dan dengan kuat menghancurkannya sebelumnya. Namun, meskipun dia kadang-kadang bisa menghindari serangan itu, pelindung Wu mengalami kerugian yang lebih besar setelah serangan Yao Lao yang semakin tajam. Pada akhirnya, ia sebenarnya hanya mampu bertahan dan tidak bisa lagi membagi perhatiannya untuk melancarkan serangan balik ke arah Yao Lao. Hati pelindung Wu dipenuhi dengan amarah dari penghinaan dalam menghadapi situasi di mana dia menjadi semakin tidak diuntungkan. Ini adalah pertama kalinya dia dipaksa dalam keadaan yang begitu menyedihkan setelah menangkap tubuh spiritual selama bertahun-tahun ini. Jika ini harus dikirim kembali ke Hall of Souls, kemungkinan orang-orang yang telah mengincar posisinya untuk waktu yang lama akan mengomel masalah ini. Pemimpin Aula mungkin benar-benar akhirnya melepaskan posisi pelindungnya dalam intoleransi. Dia benar-benar akan sengsara seperti itu. Pelindung Wu mengatupkan giginya dengan keras saat pikiran ini melintas di hatinya. Lebih dari 10 rantai hitam pekat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan segera menembus ke arah Yao Lao dari segala arah. Dari penampilannya, sepertinya dia ingin terlibat dalam pertarungan putus asa. Xiao Yan meletakkan batu besar yang tergantung di hatinya setelah melihat bahwa Yao Lao telah berhasil menang dalam pertempuran. Dia mengangkat pandangannya dan menempatkan pikirannya sepenuhnya pada tornado besar berwarna hijau yang menggumpal di kejauhan. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah membunuh orang tua Yun San ini dan mengakhiri berbagai dendam dari masa lalu. Sayap hijau kehitaman yang agak ilusi di punggung Xiao Yan dikepakkan sedikit, menahan tubuh Xiao Yan dengan mantap di langit. Sesaat kemudian,
Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan 3 teratai api berwarna berbeda perlahan terangkat di depan banyak tatapan yang berfokus padanya di tanah terbuka. Yun San, yang tubuhnya tersembunyi di dalam tornado besar, melihat tindakan Xiao Yan di kejauhan dan merasakan jantungnya sedikit menegang. Dia mengeluarkan teriakan rendah di dalam hatinya dan semua doqi yang melonjak di dalam tubuhnya mengalir keluar, menyebabkan warna tornado yang sangat besar menjadi lebih dalam. Xiao Yan menggelengkan kepalanya yang agak pusing karena kelelahan yang berlebihan dari kekuatan spiritualnya. Dia diam-diam tersentak di dalam hatinya. Sepertinya dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia bisa mengandalkan Flame Mantra untuk memulihkan doqinya yang kelelahan, tetapi dia hanya bisa perlahan memulihkan kekuatan spiritualnya. Jika dia tidak dengan cepat menghabisi Yun San hari ini, kemungkinan dia akan menjadi orang pertama yang akhirnya jatuh pingsan. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan saat kilatan kejam melintas melalui penglihatan Xiao Yan yang agak kabur. Kedua tangannya tiba-tiba mulai bergerak. Setelah perubahan segel di tangan Xiao Yan, 3 teratai api berwarna berbeda yang tergantung di depan Xiao Yan segera melepaskan cahaya kuat 3 warna yang mencolok saat tergantung di langit seperti matahari yang cerah. Pergilah. Xiao Yan menjentikkan jarinya saat dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras. 3 nyala teratai berwarna berbeda yang perlahan berputar segera berubah menjadi sinar cahaya kabur yang keluar dengan cara seperti kilat ketika teriakannya terdengar. Meskipun teratai api mengandung energi yang agung, menakutkan, liar, dan keras, namun sangat sunyi ketika menembus udara. Itu bahkan tidak menyebabkan riak energi sedikit pun. Namun, cara yang benar-benar sunyi inilah yang menyebabkan rasa dingin muncul di hati orang-orang. Mata Yun Yun, saat dia berdiri di dekat panggung pernikahan, tetap tidak berkedip saat dia melihat sosok cahaya kabur yang melintas di langit. Meskipun doqinya disegel, persepsinya sebagai Do Huang masih ada. Karenanya, dia merasakan sedikit energi menakutkan di dalam teratai api itu. Beberapa kepanikan dan kegelisahan segera melonjak ke wajahnya yang cantik. Tangannya yang halus seperti giok terkepal erat. Di dalam hatinya, dia dengan jelas tahu bahwa Xiao Yan dan Yun San telah menggunakan gerakan membunuh mereka yang sebenarnya. Selanjutnya, kemungkinan terjadi ketika pemenang pertarungan ini akan ditentukan. Teratai api melesat di langit di depan mata yang tak terhitung jumlahnya yang berisi berbagai emosi. Akhirnya, itu seperti bintang jatuh kecil yang bertabrakan dengan tornado besar yang berputar dengan gila. Ukuran teratai api yang kecil berada pada skala yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan tornado yang sangat besar itu. Tabrakan itu seperti burung yang menabrak tembok gunung, tindakan yang tidak akan menyebabkan yang terakhir gemetar bahkan sedikit pun. Namun, tidak semuanya bisa dinilai dari ukurannya. Ledakan, ledakan, suara keras dikirim melalui teratai api bertabrakan langsung dengan tornado besar dan suara dingin yang acuh tak acuh segera bergema di langit seperti guntur. Bang, 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 suara itu bergema di langit. Segera setelah itu, kembang api 3 warna tiba-tiba meletus di tornado. Ledakan mengejutkan yang cukup untuk membuat seseorang benar-benar tuli tiba-tiba bergema di langit. Ledakan bergema di langit. Badai energi yang sangat menakutkan langsung menyapu dari titik di mana tornado dan teratai api bertabrakan. Itu segera menyebar dalam radius 100 meter. Di bawah badai energi yang menakutkan ini, semua orang yang hadir, termasuk Yao Lao dan pelindung Wu, yang terlibat dalam pertarungan putus asa, menjadi sangat terkejut. Mata mereka menunjukkan kengerian dan keheranan saat mereka tiba-tiba menoleh. Sungguh tak terduga bahwa, Angry Buddha Lotus Flame, yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis, Heavenly Flame, akan memiliki kekuatan yang sebenarnya menakutkan ini, Tuhan. Keterampilan Do mengerikan macam apa yang diciptakan anak kecil ini. Petik 2 titik. Oke teman-teman semua, mungkin cukup sekian dulu alur cerita BTTH, nanti kita lanjutkan alur ceritanya kembali. Yang belum subscribe dan follow silahkan teman-teman aktifkan dulu agar tidak ketinggalan alur cerita BTTH dari awal sampai akhir di versi novel original ini. See you next video.